salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, dalam ajaran Islam, seluruh kebaikan adalah bernilai ibadah. Apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu orang lain, memberikan makanan kepada fakir dan miskin, memberikan jajan kepada anak yatim, sholat, sedekah, dan semuanya. Bahkan memberikan pemikiran yang cemerlang kepada orang lain, itu pun adalah merupakan sedekah, yang termasuk amalan yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah SAW bersabda, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi, tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi, tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah penjelasan yang lengkap. 1. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendatangkan kebaikan yang banyak. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. 2. Berbakti kepada orang tua. Disandarkan dalam buku amalan-amalan soleh yang paling dicintai Allah oleh Fadilah F. Hasan. Seorang anak memang tidak akan bisa melunasi jasa kedua orang tua meskipun ia memiliki harta dan seluruh jiwa raganya. Tugas seorang anak yang soleh adalah berbakti dengan memenuhi hak-hak mereka dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang membangga-banggakan dirinya. Quran Surah An-Nisa ayat 36. 3. Jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 74. Hadis Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
Hadis yang masih diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia terbaik. Dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik?" Beliau menjawab, "Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta." Muttafaq alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jihad bisa dilakukan dengan jiwa dan harta, sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut. Selain tiga di atas, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau dawam. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain dari jalur yang sama, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Al-Imamun Nawawi kata bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sekali dilakukan. Itulah beberapa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita bisa istiqomah mengamalkannya dan dimudahkan untuk mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.